Ada 8.728 pondok pesantren di Jawa Barat yang tersebar di 27 kabupaten atau kota sehingga menjadikannya sebagai provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak di Indonesia. Sementara Jawa Timur punya sekitar 4.452 pesantren dan Jawa Tengah memiliki sekitar 3.787 pondok pesantren. Di Jawa Barat, Kabupaten Tasikmalaya merupakan daerah yang paling banyak pesantrennya dibanding kota atau kabupaten lain. Jumlahnya mencapai 1.344 pesantren, sehingga dikenal sebagai kota santri. Sebutan itu pun turut melekat ke kota Tasikmalaya yang punya sekitar 278 pesantren. Namun, banyaknya jumlah pesantren di dua daerah yang semula satu itu belum memberi warna signifikan pada setiap perhelatan politik, termasuk pemilihan kepala daerah. Begitupun dalam pilkada tahun ini. Menjelang pelaksanaan hajat politik 5 tahunan ini, tensi di kota Tasikmalaya sudah mulai menghangat. Sejumlah sosok telah menyatakan diri siap bertarung di pilkada. Namun, dari sederet kandidat yang ada, tidak banyak tokoh agama yang turut berupaya duduk di bangku eksekutif. Saat ini, setidaknya ada 14 orang yang mengincar kursi wali kota dan sudah menyatakan keseriusannya untuk maju di pilkada. Mereka adalah Muslim, Piman Alfarizi Ramadan, Aji Srismaya Mahfud, Yadi Mulyadi, Dede Muhammad Muharam, Wahid, Demi Hamzah, Agus Wahyudin, Muhammad Yusuf, Yanto Oce, Diki Chandra, Ivan Diksan Hasanuddin, Arif Hidayat, dan Kiai Haji Aminuddin Bustami. Dari sederet nama itu, hanya satu orang yang mewakili tokoh agama, yaitu Kiai Haji Aminuddin Bustami. Kendati begitu, posisinya sampai saat ini masih belum jelas. Apakah sebagai calon wali kota, calon wakil wali kota, atau malah tidak jadi maju lantaran sepi peminat. Selain menjadi pengasuh salah satu pondok pesantren, Kiai Amin juga merupakan Ketua MUI Kota Tasikmalaya dan Ketua DKM Masjid Agung Kota Tasikmalaya. Pergerakannya di ranah umat sudah tidak diragukan lagi. Bahkan, ia tak sungkan ikut demonstrasi bila terjadi peristiwa-peristiwa yang menyakiti umat Islam. Kendati punya posisi strategis di kalangan umat muslim, dalam pilkada tahun ini, Kiai Amin tidak mendapatkan tempat istimewa. Sejumlah partai sudah meliriknya, namun hanya dibidik sebagai bakal calon wakil wali kota. Belum lama ini, ia sudah dideklarasikan sebagai bakal calon wali kota. Namun untuk disematkan di kursi J1 terbilang sulit lantaran beberapa sebab. Selain bukan kader partai politik, ia juga lemah dalam urusan finansial. Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Tasikmalaya. Dari 13 bakal calon yang ada, hanya 2 orang yang bertitel Kiai Haji. Mereka adalah Kiai Haji Acep Adang Ruhiyat dari pesantren Cipasung dan Kiai Haji Atam Rustam dari pesantren Sukamanah. Selain 2 nama itu, ada sosok lain yang sama-sama mengincar kursi Bupati Tasikmalaya wakilnya, yaitu Ade Sugianto, Asep Muslim, Iip Miftahul Fawz, Asep Sopari Al-Ayubi, Cecep Nurul Yakin, Tetep Abdul Latif, Denny Kurniawan, Iwan Saputra, Eri Purwanto, Yod Mintaragah, dan Asep Julfikri. Sebenarnya, Iip Miftahul Fawz dan Cecep Nurul Yakin punya ikatan kuat dengan pesantren. Namun, publik lebih mengenalnya sebagai politikus. Iip yang merupakan bagian dari keluarga besar pesantren Baitul Hikmah dikenal sebagai politikus PKB. Sedangkan Cecep yang menjabat Ketua DPC P3 berasal dari pesantren Khairul Huda Panca Tengah. Di antara semua bakal calon kepala daerah itu, posisi Kiai Haji Acep Adang Ruhiyat dan Kiai Haji Atam Rustam belum berada dalam zona aman. Keduanya masih berupaya mendapatkan tiket untuk bisa mengikuti pilkada. Kiai Acep Adang tengah berikhtiar di PKB, sedangkan Kiai Atam masih suram lantaran ditinggalkan Gerindra. Peluang Kiai Acep Adang mendapatkan restu dari PKB terbilang besar. Selain pengalaman politiknya sudah matang, ia juga punya nama tenar yang tak bisa dipisahkan dengan pesantren Cipasung yang memiliki kedekatan khusus dengan PKB. Sementara Kiai Atam sudah ditinggalkan tanpa pamit oleh Gerindra.
Sebelumnya ia dijanjikan bakal dijadikan calon bupati oleh Gerindra, tapi bertepuk sebelah tangan. Kendati begitu, keberadaannya tak bisa dipandang sebelah mata. Ia memiliki basis massa kultural yang berasal dari Nahdlatul Ulama. Terlebih ia masih menjabat sebagai Ketua PCNU Kabupaten Tasikmalaya. Sejumlah elemen masyarakat pun sudah memberi dukungan kepadanya, seperti yang ditunjukkan Perkumpulan Guru Madrasah Kabupaten Tasikmalaya. Pemerhati politik Asep M. Tama mengatakan pengaruh tokoh agama atau ulama kerap dibutuhkan dalam setiap perhelatan politik. Tak sedikit politikus yang mendadak rajin silaturahmi kepada ulama. Banyak faktor ya pendorong para politisi datang kepada ulama. Yang pertama ya tentu saja adalah harapan bahwa mereka para politisi itu diakui memiliki religiusitas. Kemudian juga kepedulian terhadap para ulama, kepedulian terhadap dunia pesantrenan. Meskipun kadang-kadang timbul kesan bahwa mereka datang itu di saat-saat butuh. Di saat-saat di mana mereka butuh suara dan dukungan dari para ulama. Dan juga lebih dari itu adalah dukungan tentang integritas dan kesalehan. Bahkan seringkali politisi yang bahkan bukan Islam sekalipun gitu, menjelang pilkada, menjelang pemilihan kepala daerah di tingkat kota, kabupaten, provinsi, bahkan di tingkat nasional, maka tujuan kunjungan itu adalah pesantren. Sekali lagi, yang pertama adalah butuh dukungan, yang kedua adalah butuh pengakuan dari masyarakat tentang religiusitas seorang calon pemimpin. Asep menegaskan, agama dan politik tidak bisa dipisahkan lantaran keduanya terkait erat dengan kepentingan umat. Hal itu pun telah dicontohkan Rasulullah SAW dan para sahabat. Selain menjadi pemimpin spiritual yang penuh keteladanan, mereka juga panutan dalam urusan politik.